Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita, yaitu sekarang kita masuk bab jamak dan qasar. Kemarin sudah sebagian kita baca hadisnya, namun kita ulang lagi. Jadi yang dimaksud jamak adalah menggabung dua waktu sholat, bukan menggabung sholat, tapi yang dimaksud sebenarnya adalah waktu. Karena kalau sholatnya tidak digabung, karena tetap masing-masing ditutup salam. Di waktu duhur diletakkan waktu asar, atau waktu asar diletakkan di waktu duhur. Karena di dalam Al-Quran memang pada asalnya waktu sholat itu cuma 3. Di dalam surat Al-Isra ayat 78, Aqimi sholata liduluki syamsi ila ghasakil laili wa qur'anal fajri. Nah, itu dirikanlah salat di saat matahari sudah tergelincir, dan juga di waktu matahari sudah ghasak, tenggelam, dan juga ketika fajar terbit, yaitu subuh, Qur'anal fajri. Nah, maka duluk itu ada 2, yaitu duluk awal itu waktu zuhur, duluk sani waktu asar. Duluk awal ketika matahari sudah bergeser dari titik kulminasi tengah-tengah bumi. Nah, kemudian duluk sani yaitu ketika bayang-bayang lebih panjang dari bendanya. Nah, itu di bayang-bayang lebih panjang dari bendanya. Nah, itu menunjukkan waktu asar sampai tenggelam matahari. Nah, tenggelamnya matahari juga dibagi 2, yaitu begitu tenggelam sampai tenggelamnya betul-betul sempurna. Karena begitu tenggelam, nah maka sinar matahari masih kelihatan di sebelah barat yang sering disebut dengan syafaq, itu mega merah, yang itu menunjukkan waktu maghrib. Sampai mega merah itu hilang, nah, maka waktu maghrib habis, nah baru masuk waktu isya. Nah, itu jadi itu ketika kita di rumah tidak kemana-mana maka waktunya 5. Tapi ketika kita safar, nah maka waktu itu kembali kepada 3 tadi, diboleh dijamak tadi. Nah, karena nanti kaitannya insya Allah kita bahas agak lebih panjang, karena nanti bahasanya panjang, yaitu karena ada sebagian kalangan yang melarang jamak antara Jumat dengan asar. Nah, itu agak panjang pembahasannya, ya, tapi insya Allah nanti ada waktu tersendiri. Karena mereka berpedoman hadisnya hanya zuhur asar, tidak ada Jumat dengan asar. Nah, maka pada hari Jumat sebagian kalangan, nah itu menganggap tidak ada jamak antara Jumat dengan asar. Tapi sebagian kalangan juga membolehkan. Jadi yang bermadhab Syafi'i dan juga Malik itu membolehkan, yang melarang adalah yang bermadhab Ahmad. Nah, itu keterangan sebentar, tapi nanti akan kita bahas panjang lebar. Nah, kita kembali ke bab utama dulu. Ayat surat An-Nisa ayat 101. Wa idza darabtum fil ardi, dan jika kalian mengadakan perjalanan safar, bepergian, falaisa alaikum junahun, maka tidak mengapa bagimu
antak suru minas sholah, untuk mengkosor, meringkas sholat. Jadi yang 4 menjadi 2 rakaat. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, awwalu ma furidhatis shalah, pertama kali diwajibkan salat rakaatain, 2 rakaat. Fa uqirat sholatus safar, maka salat safar ditetapkan 2 rakaat, tetap 2 rakaat. Wa utimmat sholatul hadhar, dan disempurnakan menjadi 4 rakaat ketika salatnya di rumah, tidak kemana-mana, hadhar. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Walil Bukhari, namun dalam riwayat Bukhari ada keterangan tambahan, tsumma hajara. Kemudian ketika hijrah ke Madinah, furidat arba'an, diwajibkan menjadi 4 rakaat. Wa ukirat sholatus safar alal awal, akan tetapi sholat ketika safar ditetapkan seperti semula, tetap 2 rakaat. Zada Ahmad. Dalam riwayat Ahmad ada tambahan. Ilal maghrib, kecuali maghrib. Fa innaha witrun nahar, karena maghrib itu witirnya siang. Maka maghrib tetap 3, tidak boleh dikosor. Harus dikosor juga susah, tidak bisa. 1,5 rakaat kan tidak ada. Jadi tetap 3 rakaat, yang tidak dikosor kalau maghrib. Wa ila subha, kecuali juga subuh. Fa innaha, karena ketika subuh itu tatulu fi hal qiraah, bacaannya panjang. Maka kalau subuh biasanya imam membacanya lebih panjang dengan salat yang lain. Maka difahami, disadari karena memang sunnahnya Nabi demikian. Jadi kalau subuh imam bacaannya lebih panjang dari salat yang lain karena memang ada contoh dari Nabi, kan? Kemudian ada riwayat yang lain dari Aisyah, riwayat Imam Ahmad nomor sekian, bahwasanya Aisyah bercerita, qad furidhatis shalah rakaatain di Mekah. Ketika di Mekah salat itu diwajibkannya 2 rakaat, 2 rakaat. Falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi datang atau hijrah ke Madinah, maka zada ma'a kulli rakaataini, maka ditambahlah setiap salat yang 2 rakaat tambah 2 rakaat. Ilal maghrib, kecuali maghrib, fa innaha witrun nahar, karena dia adalah witirnya siang. Wa sholatul fajri, juga kecuali salat subuh, lituli qiraatihima, karena panjangnya bacaan pada 2 rakaat itu. Qala wa kana idza safara, dan Nabi ketika safar sholatal ula, maka Nabi salat sebagaimana salat yang pertama di awal, maksudnya ketika sebelum hijrah 2 rakaat, 2 rakaat. Namun kadang Nabi juga menyempurnakan, kadang, tetapi secara umum qasar. Dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaksuru fis safar, mengqasar ketika safar, wa yutimu, dan kadang juga menyempurnakan. Mungkin lihat kondisi, kalau tidak lelah, tidak capek, waktunya ada, disempurnakan. Tapi kalau begitu sangat mendesak, maka dikosor. Wa yasumu, Nabi juga kadang puasa, wa yuftiru, kadang juga berbuka, tidak berpuasa. Rawahu Daruqutni, riwayat Imam Daruqutni. Wa an Aisyah min fi'liha, dan Aisyah menjelaskan mengerjakannya itu maksudnya disempurnakan. Wa qalat innahu la yasukku alayya, ketika Aisyah menyempurnakan menjadi 4 rakaat dalam safar, Aisyah mengatakan karena hal itu tidak memberatkan bagiku. Mungkin ketika safar yang tidak terlalu melelahkan. Tapi secara umum Nabi senantiasa seringnya adalah mengqasar. Karena ada hadis di sini.
Hadis riwayat Imam Ahmad yang disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, senang, antukta ruh suhu. Allah senang kalau ruhsohnya itu diamalkan. 4 rakaat mendapat keringanan 2. Allah senang kalau ruhsohnya diamalkan, diambil. Kama yakrahu, sebagaimana Allah membenci antukta, dikerjakan maksiatuhu, maksiatnya. Sebagaimana Allah tidak senang kalau ada seseorang yang berbuat maksiat. Nah itu, maka seringnya diambil ruhsohnya. Kama yuhibbu antukta azaimuhu. Nah, dalam riwayat yang lain cuma tambahannya sebagaimana Allah senang azimahnya, perintah-perintahnya dilaksanakan. Karena ruhsoh itu ibarat juga perintah. Jadi maka Rasulullah seringnya kalau safar adalah di qashar. Nah maka jamaah rahimakumullah, kalau sudah ada keterangan di qashar, maka prinsipnya juga boleh dijamak, karena qashar itu sebabnya cuma satu, yaitu safar. Tapi kalau jamak, nah sebabnya ada banyak, nanti ada beberapa, termasuk hujan, kemudian sakit, kemudian ada kepentingan yang sangat mendesak. Nah maka itu hal-hal yang membolehkan dijamak. Tapi tidak boleh di qashar. Kalau hujan, nah itu hanya boleh dijamak, tapi tidak boleh di qashar. Tapi kalau qashar sudah boleh qashar, nah maka boleh jamak, termasuk safar. Nah kemarin yang sudah kita bahas, nah di sini yang ini yang jamak safar itu yang sekali lagi menjadi perdebatan yang panjang. Karena apa yang dilakukan Rasulullah waktu itu, nah kalau kita lihat zaman sekarang memang mungkin kok dekat banget gitu kan. Nah coba kita bahas, kemarin sudah saya baca juga dari Anas bin Malik radhiyallahu an qala, karena adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza kharaja, apabila pergi keluar dari rumahnya, masyirata salasati amyalin, sejauh 3 mil, au farasih, atau 3 farsah, shalla rakaataini, Nabi salatnya 2 rakaat. Nah kemarin sudah saya jelaskan, 1 farsah, nah itu sama dengan 3 mil. 1 mil sama dengan 1,5 kilo. Jadi kalau sekarang ya 14 kilo lah, 15 kilo lah gampangnya menghitung. Jadi kalau 15 kilo sekarang menjamak itu rasanya kok belum mantap, belum yakin. Kita ke Jogja itu mungkin 10 kilo. Agak jauh sedikit mungkin ke mana, ke UGM, nah itu mungkin sudah 15-an kilo. Kalau kita mungkin sekarang naik kendaraan ya memang terasa dekat. Nah maka kalau safar masih ada yang menambahkan masyakoh, ada kerepotan, ada repot. Kemudian berikut dari Anas juga sumbernya, Anas bin Malik radhiyallahu an qala, salatlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bil Madinah arba'an. Nabi ketika di Madinah, berarti kan belum kemana-mana, salatnya 4 rakaat. Tapi ketika di Dzul Khulaifah, Nabi salatnya 2 rakaat. Nah ini ceritanya zuhur itu ini. Oh ya, ini karena dalam hadis yang di bawah sumbernya sama Anas, cuma hadis yang di atas tanpa ada keterangan salat apa, yang riwayat Bukhari, tapi yang riwayat Imam Nasai dan Imam Tirmidzi, salatnya adalah zuhur. Di Nabi ketika zuhur salat di Madinah rakaat, 4 rakaat karena belum kemana-mana. Nah setelah zuhur Nabi pergi ke Dzul Khulaifah yang sekarang dikenal dengan Bir Ali, yang dibangun masjid di sana, yang juga menjadi mikot bagi orang yang mau umroh atau haji. Nah niatnya umroh atau haji di Bir Ali, di sana memakai kain ihram, kemudian berniat haji atau umroh.
Aku sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam zuhur bil Madinah di Madinah arba'an 4 rakaat. Wabidil Khulaifah, dan ketika kami sampai di Dzil Khulaifah Bir Ali, kami sholat asar rakaataini, ya, cuma 2 rakaat. Padahal jarak antara Madinah dan Bir Ali itu cuma sekitar 3 mil, ya sekitar 5 kilo, kan pendek banget gitu kan. Tapi ada yang mengatakan 7 kilo, ya wallah alam, saya belum ngitung juga. Tapi kalau naik bis memang tidak lama, 1/4 jam itu tidak sampai, dari Madinah ke Bir Ali itu sudah sampai biasanya. Berapa kilo Pak Murad? Berapa? 15? Oh 12. Nah, ini di sini disebutkan 3 mil, itu kan lebih pendek sekali kan. Ya mungkin sekitar 12. Ya mungkin ya sekitar 1/4 jam itu kan naik bis itu biasanya. Nah, maka yang kalau apakah di saat sekarang, nah ini yang sering menjadi pertanyaan. Dulu di zaman Nabi hanya naik kuda, hanya naik onta, kan? Yang mungkin secara zahir memang lebih repot. Kalau sekarang naik mobil, naik kendaraan yang nyaman, apakah itu masih berlaku? Nah ini yang sering menjadi pertanyaan. Tapi kalau saya bisa diamalkan juga bisa tidak. Kalau memang tidak repot, ya mungkin kita tidak mengambil rukhsah juga tidak masalah. Tapi kalau meskipun jaraknya dekat, kemudian di samping sudah nyaman, mungkin suatu saat ya memang ada keperluan yang mendesak, kalau tidak jamak menjadi repot, ya boleh diambil juga jamaknya. Tetapi prinsipnya kita tidak mempermudah, kalau saya begitu. Kita tidak mempermudah suatu hukum. Suatu saat kita ke Jogja, ke UGM umpamanya, kalau kita tidak jamak nanti memang repot. Nah, maka dijamak enggak masalah, kan? Tapi prinsipnya secara hukum sudah boleh kalau kita mengambil jarak. Tapi karena satu madhab yang bermadhab Syafi'iyah biasanya, mereka menetapkan jarak boleh jamak qashar itu 80 kilo. Saya masih ingat. Jangan baca aja buku-buku fikih untuk pelajaran PAI yang diterbitkan oleh Kemenak, apakah yang di SMP atau MTS Aliyah, itu biasanya 80. Tapi kalau yang diterbitkan oleh SMP, pakai SMP Muhammadiyah atau SMA Muhammadiyah, itu tidak mengambil 80 karena hadisnya memang tidak ada yang 80 itu. Termasuk yang teman-teman yang saudara-saudara kita yang mengikuti pengajian salafi biasanya juga tidak mengambil yang 80 karena memang tidak ada dalil 80 itu. Yang pernah saya baca, yang saya cermati, nah 80 itu diibaratkan safar kalau berjalan kaki, nah, itu tanpa berhenti. 80 itu hitungan kalau berjalan selama sehari semalam, nah itu konon perjalanan itu sepanjang 80 kilo. Tapi ini sekali lagi tidak ada satupun dalil. Tidak ada satupun dalil. Yang ada dalil tadi, yang riwayat Imam Bukhari, juga Imam Tirmidzi, juga Imam Muslim tadi, kita ambil aja 3 farsah. 3 farsah itu tadi, ya kurang lebih 15 kilo. Itu. Nah, maka secara hukum, maka pada dasarnya boleh. Tapi karena, maka mungkin tadi ada keterangan Nabi kadang menjamak juga kadang tidak. Nah, mungkin kalau yang 15 kilo itu tidak terlalu repot atau tidak repot sama sekali, berarti tidak menjamak. Tapi meskipun 12 kilo tapi memang ada kerepotan, nah maka di sana mau menjamak secara hukum juga dibolehkan. Karena hadisnya memang menyebutkan begitu. Dari ketika di Dzil Khulaifah, Nabi sholatnya cuma 2 rakaat, padahal jarak Dzil Khulaifah dengan Madinah itu kurang lebih hanya 12 kilo tadi, itu kan. Nah begitu. Nah kemudian batasan waktu.
Dari Anas qala kharajna, kami bepergian keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal Madinah ila Mekah, dari Madinah ke Mekah. Ini dalam peristiwa Fathu Mekah. Fakana yusalli rok'atain, dan beliau salatnya 2 rakaat, maksudnya dikosor. Hatta rojakna ilal Madinah, sehingga kami kembali ke Madinah. Berapa waktu? Nah, dalam riwayat Ibnu Abbas disebutkan. Kalau yang Anas tadi tidak disebutkan berapa lama tinggalnya di Mekah. Tapi dari Ibnu Abbas ada waktunya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala aqama, tinggallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah selama tis'ata asyara, 19 hari, yaksuru, dan Nabi senantiasa mengqashar. Wa fi lafdin di Mekah. Kalau yang di atas tadi tanpa ada keterangan di Mekah, nah maksudnya di Mekah Bi Mekah tis'ata asyara yauman. Jadi Nabi tinggal di Mekah selama 19 hari, Nabi senantiasa mengqashar. Rawahul Bukhari. Fi riwayatin Abi Dawud, tapi dalam riwayat Abu Dawud bukan 19 tetapi 17 hari. Selama 17 hari qashar. Kemudian yang dari Jabir di Tabuk. Nabi menetap di Tabuk. Nah, dalam perang Tabuk, perang terakhir yang diikuti Nabi, tapi tidak jadi perang karena kaum Romawi melarikan diri, tidak berani. Nah, Nabi tinggal di Tabuk isrina yauman, selama 20 hari, yaksurus shalah, yang mana Nabi senantiasa mengqashar salat. Jadi selama 20 hari. Meskipun di sini ada keterangan 20 hari, tetapi 20 hari ini bukan berarti batasan maksimal. Karena kebetulan saja ketika di Tabuk 20 hari, tapi suatu saat kok lebih, karena memang ada perlu, apalagi pindah-pindah, maka lebih dari 20 hari selama itu dalam safar, nah maka dibolehkan untuk mengqashar. Nah, kemudian berikut. Nah, ini tentang kapan mulainya boleh jamak. Dimulainya boleh jamak dengan qashar berbeda. Dari Anas. Karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzar tahala, jika beliau berangkat dalam bepergian, qabla antazihos samsu, sebelum matahari tergelincir, sebelum masuk waktu zuhur maksudnya, maka akharat zuhra, Nabi mengakhirkan sholat zuhur ila waktil asri, Nabi jamak takhir di waktu asar. Summa nazala, kemudian Nabi berhenti, fajama'a bainahuma, kemudian menjamak di antara kedua sholat. Fa in zaghatis samsu, tapi ketika matahari sudah tergelincir, qabla ayar takhila, sebelum beliau berangkat, sholat zuhra, nah, Nabi sholat zuhur. Dalam riwayat yang lain langsung dijamak dengan asar. Nah, jadi kalau mau berangkat sudah masuk waktu zuhur, itu sudah boleh dijamak, tapi belum boleh dikosor, karena dia masih belum kemana-mana. Tapi sudah boleh dijamak, karena memang ada kerepotan, nanti kalau tidak dijamak, nanti malah mengganggu, ya sudah langsung dijamak dengan asar. Nah, summa rokibah, kemudian berangkat. Jadi meskipun belum pergi, tapi sudah boleh dijamak, tapi belum boleh dikosor. Summa rokibah, kemudian Nabi berangkat. Wafi mustakhraji Muslim, karena idza kana fi safar fazalatis samsu. Ini yang dalam keterangan lain ada lebih jelas, yang dalam mustakhraj Muslim, ini berarti riwayat Imam Hakim. Apabila beliau safar, fazalatis samsu, matahari sudah tergelincir,
salat zuhra wal asra. Nabi salat zuhur dan asar jami'an di jamak. Nggih. Sumar tahala. Baru setelah itu berangkat. Tapi sekali lagi ketika itu masih belum boleh dikosor karena dia belum kondisi safar. Nah, kalau sudah berangkat, nah baru boleh dikosor. Jadi ini sekali lagi adalah rukhsah, keringanan. Nah, jamaah rahimakumullah, karena kalau kita tidak membaca, tidak belajar ini karena orang tidak tahu, Saya pernah ketika dalam perjalanan ke Bandung waktu itu, ketika saya melakukan jamak dan juga qashar, itu ada yang tanya, heran, kok apa istilah jamak qashar? Ini belum paham, makanya dia salatnya cuma ketika zuhur ya zuhur, tidak salat yang lain. Nah, kemudian saya ajak, ayo monggo sekalian di jamak. Ternyata belum paham, masih aneh. Di jamak qashar itu belum aneh. Oh boleh toh? Pertanyaannya boleh toh? Ya ini memang rukhsah. Ini adalah keringanan ketika kita dalam safar. Nah, kita dibolehkan meringkas, yang zuhur asar boleh menjadi tinggal 2 rakaat dan boleh waktunya digabung tadi, yang zuhur dilaksanakan di asar atau asar dilaksanakan di zuhur. Tapi waktu itu masih belum mau, karena mungkin belum tahu dasar-dasarnya, tidak mau tetepan. Ya monggo saja, karena mungkin sekali lagi belum pernah belajar, belum pernah membaca hadis-hadis tentang jamak dan qashar dari Nabi. Nah, bagaimanapun ini tadi adalah keringanan dan Allah senang kalau keringanannya itu diamalkan. Ini terjemahnya tadi. Dalam riwayat Abu Nu'aim dalam kitab Mustakhraj Muslim, bila beliau dalam perjalanan dan matahari telah tergelincir, beliau salat zuhur dan asar dengan jamak. Nah, kemudian baru berangkat. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Nah, jamaah rahimakumullah, kemudian ketika kita safar, kemudian salat itu sudah dikosor, nah maka Ibnu Umar berpendapat, menjelaskan la yusra tatawu'un qablal maktubah wala ba'daha ila fi jawfil laili. Tidak disyariatkan salat tatawu' sebelum salat wajib ataupun sesudahnya, kecuali salat malam, yang tetap disunahkan hanya salat malam. Tapi kalau salat qobliyah ba'diyah, kalau salat itu sudah jamak qashar, nah maka sudah tidak disyariatkan salat sunnah. Hadis berikut. Nah, di sini ada riwayatnya, Ibnu Umar dari Isa bin Hafs. Kita baca saja terjemahnya, agak panjang. Ini riwayat Imam Muslim nomor sekian. Dari Isa bin Hafs, ia berkata, aku pernah menemani Ibnu Umar di suatu jalan di Mekah. Ayah Isa bin Asim berkata, dia lalu salat zuhur 2 rakaat mengimami kami. Setelah itu ia berjalan dan aku pun berjalan bersamanya hingga dia mendatangi barang-barang bawaannya. Lalu dia duduk dan aku pun duduk bersamanya. Kemudian dia menoleh ke tempat yang sebelumnya beliau pergunakan untuk sholat. Dia melihat orang-orang berdiri. Dia bertanya, apa yang sedang mereka lakukan? Aku menjawab, mereka tengah melakukan sholat sunnah. Ibnu Umar berkata, sekiranya aku melakukan sholat sunnah, niscaya aku akan menyempurnakan sholatku. Nah, maksudnya tidak usah dikosor. Wahai anak saudaraku, aku pernah menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam safar. Beliau tidak menambah lebih dari 2 rakaat hingga Allah mewafatkannya. Aku juga pernah menemani Abu Bakar, namun dia tidak pernah mengerjakan salat lebih dari 2 rakaat hingga Allah mewafatkannya. Aku juga pernah menemani Umar bin Khattab, namun dia juga tidak pernah mengerjakan salat lebih dari 2 rakaat hingga Allah mewafatkannya. Kemudian aku juga pernah menemani Utsman bin Affan,
namun dia juga tidak pernah mengerjakan salat sunnah lebih dari 2 rakaat hingga Allah mewafatkannya. Sedang Allah berfirman, sungguh pada diri Rasulullah terdapat teladan yang baik. Nah tadi Ibnu Umar mengatakan daripada aku salat sunnah lebih baik salat wajibnya aku sempurnakan. Oh ini tadi yang wajib aja dikurangi ya. Kenapa harus salat sunnah? Nah maksudnya Ibnu Umar begitu. Yang wajib aja dikurangi. Yang wajib menjadi 2 rakaat. Oh ini kok malah menambah salat sunnah. Nah, karena Rasulullah kalau sudah dikosor juga begitu. Nah tadi aku pernah menemani Rasulullah dalam safar, tapi beliau tidak pernah lebih dari 2 rakaat. Maksudnya apa? Nabi tidak lagi menambah dengan salat sunnah. Nah begitu. Karena apa? Yang wajib saja dikurangi sebagai rukhsahnya tadi. Maka tidak perlu menambah salat sunnah. Nah itu yang dari Ibnu Umar. Nah ini yang salat karena jamak karena hujan. Dari Ibnu Abbas, qala jamaah telah menjamak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainadz zuhri wal asri wal maghrib wal isya, antara maghrib juga isya bil Madinah, di Madinah. Berarti kan tidak kemana-mana ini. Jadi Nabi pernah jamak antara zuhur asar, maghrib isya bil Madinah, di Madinah. Fi ghairi khaufin wala matar, bukan karena adanya satu rasa takut, juga bukan karena hujan. Karena kalau takut ada sesuatu yang menakutkan, mengkhawatirkan seperti bencana, gempa, nah itu boleh dijamak. Juga bukan karena hujan. Nah ini menunjukkan kalau hujan memang biasa dijamak. Fi hadisin Waqi', dalam hadis yang bersumber dari Waqi' qala Kultu, kemudian aku bertanya li Ibnu Abbas, lima fa'ala dzalika, kenapa Rasulullah melakukan hal itu? Qala, maka Ibnu Abbas menjawab, kaila yuhrija ummatahu, agar tidak merepotkan, memberatkan umatku. Ummatahu, umatnya. Nah, dia menjawab, beliau ingin supaya tidak memberatkan umatnya. Nah, jamaah rahimakumullah, kalau yang di hadis atas tanpa ada keterangan, cuma keterangannya bukan karena takut, bukan karena hujan. Kemudian ketika ditanya kenapa kok jamak, wong tidak khauf juga tidak hujan di Madinah. Nah maka ada satu kata kunci, agar tidak memberatkan umatnya. Nah maka di sini mesti ada satu alasan, mesti ada satu alasan yang merepotkan waktu itu. Nah maka sesuatu yang merepotkan, masyakoh, ketika kita tidak kemana-mana, maka di situ juga boleh dijamak gitu. Tapi ini ukurannya apa? Ukurannya memang sama sekali tidak disebutkan. Maka ukurannya ya kembali kepada masing-masing orang. Kalau memang menurut seseorang, saya, wah ini kalau saya tidak jamak ini susah sekali nanti, mungkin bisa kehilangan waktu, mungkin begitu sibuk, begitu repot banget yang pekerjaan yang tidak bisa ditunda. Nah maka itu salah satu sebab yang membolehkan dijamak. Tapi sekali lagi ini tidak ada satupun keterangan, batasannya apa, tidak ada sama sekali. Tidak, Ibnu Abbas juga tidak menjelaskan kira-kira waktu itu yang merepotkan apa. Tidak ada keterangan, tidak ada keterangan. Maka ini sekali lagi memang betul-betul sifatnya sangat-sangat berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Kita lanjut dulu. Wa fi hadis Abi Muawiyah qila li Ibnu Abbas ma arata dzalika. Oh sama nggih, cuma riwayatnya aja yang beda. Yang ini tadi dari Abi Muawiyah, kenapa Rasulullah melakukan hal itu? Ma'arata, sama jawabannya siapa? Arata Allah yuhrija umatahu, Nabi berharap agar tidak merepotkan umatnya. Rawahu Muslim, riwayat Muslim.
nomor hadis sekian ya ini. Nah, ini jamaah rahimakumullah yang kadang saya beberapa kali ditanya ya, itu ketika pas acara mantenan itu sebagian ibu-ibu biasanya yang jadi panitia itu kan yang jadi among tamu kan biasanya sudah macak seperti itu boleh tidak dijamak alasannya itu. Nanti kalau tidak dijamak malah tidak sholat, nanti sholatnya waktunya sudah mepet karena ya tadi menjadi panitia. Nanti kalau harus wudhu lagi, wah nanti harus masak ulang lagi. Nah itu kemudian memang banyak menjadi pertanyaan. Saya juga baca di beberapa tulisan itu juga pertanyaan itu muncul. Maka ada yang beranggapan, nah itu adalah salah satu yang dianggap merepotkan tadi. Ada memang yang memberi jawaban itu, nah itu salah satu masyakoh, sesuatu yang memberatkan tadi. Maka di antara ulama pun ada yang menjawab, nah itu termasuk rusak. Tapi itu tidak umum, karena sebagian yang lain, wah itu tidak merepotkan. Kalau saya yang seperti itu tidak menjamak ya silahkan saja. Tapi bagi kalangan tertentu itu sesuatu yang masyakoh memberatkan. Tapi kalangan lain, wah itu tidak memberatkan. Nah bagi yang tidak memberatkan ya tidak usah jamak. Tapi bagi seorang yang merasa itu merepotkan, kalau mau menjamak ya silahkan saja. Makanya tadi ukurannya antara satu orang dengan yang lain berbeda. Mungkin untuk kalangan bapak-bapak, oh itu tidak merepotkan, tidak usah jamak. Tapi bagi kalangan ibu, wah itu repot. Nah jamak ibu-ibu mau enggak saja, boleh itu kan. Nah itu maka ukurannya berbeda tadi. Bagi kalangan bapak-bapak, wah wudhu tidak masalah. Tapi bagi ibu, wah pakaiannya kan ribet kan. Nah maka kalau mau menjamak, nah yang demikian ada yang membolehkan. Berikut oh ini tadi sudah ada di atas hadisnya dari Mu'ad radhiyallahu an qala kharajna, kami keluar bepergian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk, dalam peperangan Tabuk. Fakana yusalli dhuhra wal asra jami'an, Nabi menjamak zuhur asar, maghrib dan isya. Nah itu saya kira ini hanya tambahan saja, ini yang umum begitu. Dari Nafi kadang. Oh ini bolehnya orang yang musafir ikut makmum kepada yang mukim. Nah maka kalau ikut makmum kepada yang mukim ya salatnya 4. Nah ini mungkin kadang menjamak, kadang qashar, kadang tidak. Nah di sini dari Nafi adalah Ibnu Umar, idza shallal ma'al imam, jika sholat bersama imam yang mukim, shalla arba'an, salatnya 4 rakaat. Wa idza shalla wahdahu, tapi kalau dia sholat sendiri, jamaknya mungkin mau jamak zuhur asar, nah asarnya berarti dia menjamak shalla rakaataini, salatnya 2 rakaat. Nah hadis riwayat Muslim. Nah mungkin ini yang dimaksud tadi jadi kadang qashar kadang tidak. Nah mungkin tidak qashar itu ya karena berjamaah dengan yang mukim kan. Jadi boleh prinsipnya berjamaah dengan yang mukim, kita tetap tidak mengqashar, tetap mengambil yang sempurna 4 rakaat. Dari Ibnu Abbas juga qala aqama, tinggallah Nabi sallallahu alaihi wasallam tis'ata asyar, selama 19 hari, yaksuru mengqashar. Fanahnu, dan kami ketika safar selama 19 hari qasharna, kami mengqashar. Wa in zidna atmamna, tapi kalau lebih dari itu, nah kami menyempurnakan. Nah kalau ini pendapatnya Ibnu Abbas ya, Ibnu Abbas membatasi 19 hari. Kalau masih 19 hari masih qashar, tapi kalau lebih dari 19 hari, nah kami sholatnya sempurna, jadi tidak diqashar. Nah tapi Ibnu Taimiyah menjelaskan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak memberikan batasan jarak safar.
Juga tidak memberikan batasan waktu ataupun tempat. Di jaraknya harus boleh qashar itu berapa? Nabi secara qaul ucapan tidak pernah sama sekali memberikan batasan. Oh, kalau sudah 20 kilo boleh jamak qashar. Nabi tidak pernah. Cuma tadi yang amalannya ketika di Bir Ali, nah, Nabi ternyata sudah mengqashar. Itu kebetulan saja, tapi sekali lagi secara qaul ucapan Nabi sama sekali tidak pernah memberi batasan. Oh, kalau sudah 3 farsah boleh dijamak, tidak pernah. Cuma tadi pas kebetulan ketika 3 farsah, oh Nabi ternyata sudah mengqashar. Berbagai pendapat yang diutarakan dalam masalah ini saling kontradiksi. Dalil yang menyebutkan adanya batasan tidak bisa dijadikan alasan karena saling kontradiksi, jadi bertentangan. Maka ya kembali kepada kaidah umum tadi, ya kalau sudah merasa itu boleh diqashar ya silahkan diqashar. Prinsipnya satu tadi, tidak gampang tidak mempermudah. Oh, memang menurut saya itu sudah repot, nah, silahkan qashar. Tapi kalau ini masih ringan, tidak menyusahkan, ya berarti tidak usah di qashar, yang tidak usah dijamak. Saya sendiri begitu, di perjalanan saya mu'alimin itu 20 kilo, kadang saya jamak qashar, kadang juga tidak, karena melihat waktu pulangnya. Kalau waktu pulangnya nanggung sampai rumah juga sudah tidak dapat jamaah, juga sudah lelah. Nah, kalau begitu biasanya saya qashar, karena kalau sholat di rumah biasanya lelah, capek. Biasanya kalau seperti itu sering lupa. Nah, maka kalau seperti itu saya jamak. Apalagi nanti masih ada keperluan yang lain, nah, maka yang seperti itu boleh dijamak. Karena masyakoh tadi, repot. Ini babnya beda, tidak perlu saya baca. Nah, musafir boleh mengimami yang mukim atau sebaliknya. Yang sebaliknya tadi sudah Rasulullah. Dari Imran bin Husain kala, ghazautu aku berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa syahidtu ma'ahu fathu, dan aku juga menyaksikan bersama Rasulullah ketika fathu Mekah. Faqama bi Mekah, dan Nabi tinggal di Mekah sama niya asrah selama 18 hari. Nah, ini riwayatnya beda-beda, ketika tinggal di Mekah, ketika fathu Mekah ada yang 17, ada yang 18, ada yang 19. Tadi yang di atas tadi ada yang 19, ada yang 17. Maka lanjut sholli ila rokaatain, Nabi tidak sholat kecuali 2 rakaat. Wa yaqulu, nah kemudian Nabi bersabda, ya ahlal balad, wahai penduduk Mekah, shollu arba'an, kalian nanti sholatlah 4 rakaat. Fa inna qaumun safar, karena kami adalah kaum yang sedang safar. Jadi kan Nabi salat, karena kalau sudah ada Nabi kan para sahabat suruh imam kan tidak mau, kan ada Nabi. Nah, maka Nabi menyampaikan kepada jamaah, kami adalah para musafir, kami salatnya 2 rakaat, maka kamu nanti salatnya 4. Nah, kalau imam salam, dia menyempurnakan 4 rakaat. Tapi kalau saya ketika safar biasanya kalau disuruh jadi imam, ya saya salatnya biasanya 4 rakaat, menghargai yang ada di situ. Ya karena kita bukan nabi lah, itu kan tidak enak kalau mau salatnya 2 rakaat. Nah, maka kalau saya biasanya tetap 4 rakaat. Ketika pas safar kok disuruh jadi imam, ya salatnya tetap 4 rakaat biasanya. Tapi sebetulnya kalau 2 rakaat juga boleh, Nabi ini tadi. Tapi kan tidak enak, cuma merasa tidak enak aja lah, biar semuanya sholatnya bareng. Karena kalau kita cuma 2 rakaat, nah nanti makmumnya kan menyempurnakannya kan sendiri-sendiri kan. Nah, karena kita manusia biasa, nah kita biar jemaahnya sholatnya bareng-bareng, nah kita sholatnya sempurna, kan? Saya kira begitu untuk sementara. Nah nanti monggo kalau masih ada yang kurang jelas
nanti bisa ditanyakan untuk pertemuan berikutnya insya Allah saya jawab. Nah, untuk berikutnya tadi yang sudah sedikit saya singgung, jamak antara Jumat dengan asar. Nah, nanti ada beberapa pendapat, nah nanti kita simpulkan mana pendapat yang lebih kuat. Saya kira untuk sementara demikian. Semoga mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.